Mendagri Singapura mengungkapkan medsos presidennya diserang pendukung UAS, bahasanya sangat memecah belah. Ini jangan inward looking gitu ya, jangan sempit melihatnya. Orang kalau dia salah tentu ada perbuatannya dan ada proses terhadap perbuatan kesalahan itu. Kalau dia berurusan dengan Singapura tentang pidana terorisme, implementing agensinya adalah ISA, Internet Security Acts, yang jemputnya polisi. Karena dengan demikian, kalau ini dibiarkan artinya Singapura menilai Indonesia melakukan pembiaran terhadap segregasi, terhadap hate speech, masalah keagamaan, atau blasphemy. Nah, hal ini mesti kita sikapi. Seandainya saja pemerintah pemerintah Singapura tidak memberikan penjelasannya, maka kasus ini selesai. Ngapain kita ribut untuk persoalan biasa sampai seorang Fadlizon, anggota DPR dari Partai Gerindra itu seolah-olah ini persoalan yang luar biasa, seolah-olah negara Indonesia harus ikut bertanggung jawab melindungi warga negara. Mas bro, orang Indonesia yang ditolak masuk ke luar negeri itu nggak cuma Somad, ribuan, mungkin jutaan. Begitupun kita yang menolak orang asing datang ke sini, mungkin tiap hari ada puluhan, ratusan. Itu wilayah negara masing-masing, jangan berlebihan juga lah. Untuk membela kiai-kiai dan ulama-ulama kami. Menteri Hukum dan Urusan Dalam Negeri Singapura Kah Shan Mugam menyebut negaranya tak ingin meminta maaf setelah menolak kehadiran pendakwa Ustadz Abdul Somad atau UAS pada pekan lalu. Menyikapi deportasi Ustadz Abdul Somad atau UAS, Mendagri Singapura sampai menggelar konferensi pers dan menyebut medsos Perdana Menteri dan Presiden Singapura diserang pendukung UAS. Mendagri Singapura Kah Shan Mugam juga menyebut mayoritas warga Singapura menolak kedatangan Ustadz Abdul Somad ke negaranya. Hal ini disampaikan Kah Shan Mugam dalam konferensi pers pada Senin 23 Mei 2022 bersama wartawan dan diberitakan sejumlah media internasional. Menurutnya, Ustadz Abdul Somad punya pengikut yang cukup besar di Indonesia, di mana Somad adalah sosok yang memecah belah. Setelah Somad mempublikasikan penolakannya untuk masuk, para pendukung online-nya memspam halaman media sosial Presiden Halimah Yaakob, Perdana Menteri Lee Hsien Loong, dan beberapa pejabat dan lembaga politik lainnya meninggalkan tagar seperti Save Ustadz Abdul Somad. Bahasanya, retorikanya, seperti yang Anda lihat sangat memecah belah, sama sekali tidak dapat diterima di Singapura. Kerukunan ras agama, kami menganggap ini mendasar bagi masyarakat kami dan sebagian besar warga Singapura menerima itu. Lanjutnya, dilansir dari The Straits Times, Shan Mugam menyatakan khotbah Ustadz Abdul Somad punya konsekuensi di dunia nyata. Salah satunya adalah menimpa anak berusia 17 tahun yang ditahan di bawah Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri Singapura pada Januari 2020 setelah menonton ceramah YouTube Ustadz Abdul Somad tentang bom bunuh diri. Shan Mugam juga mengutip contoh-contoh terbaru dari pernyataan pendukung Ustadz Abdul Somad yang telah diposting secara online sejak pengkhotbah ditolak masuk ke Singapura pada minggu lalu. Postingan pendukung Ustadz Abdul Somad menurutnya menggambarkan ancaman langsung yang dibuat kepada Singapura. Shan Mugam menegaskan bahwa penolakan terhadap Ustadz Abdul Somad bukan sebab agamanya, melainkan pandangan Ustadz Abdul Somad yang tidak bisa ditolerir di Singapura. Mayoritas warga Singapura, semua ras dan agama mendukung keputusan untuk menolak Somad masuk ke negara. Mereka tahu bahwa di Singapura semua agama diperlakukan sama atas dasar yang sama. Somad tidak dipilih untuk agamanya, tapi pandangannya yang tidak dapat diterima dalam konteks di Singapura, kata Shan Mugam. Shan Mugam berujar Somad ditolak di perbatasan Singapura pada Senin 16 Mei kemarin atas apa yang Kemendagri Singapura katakan sebagai ajaran ekstremis dan segregonisnya yang tidak dapat diterima dalam masyarakat multiras dan multiagama Singapura. Polemik penolakan ulama Indonesia Ustadz Abdul Somad atau UAS untuk berdakwah di Singapura rupanya semakin menajam. Bahkan Singapura mengklaim sudah jauh hari memantau pergerakan UAS. Shan Mugam selaku Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Singapura menjelaskan bahwa UAS sejak lama telah ada dalam radar pemantauan otoritas Singapura. Hal ini menurut klaimnya bahwa UAS telah menyebarkan pengaruh dan meradikalisasi sejumlah muslim di Singapura. Somad dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi yang tidak dapat diterima di masyarakat multiras dan multiagama Singapura. Demikian pernyataan resmi MHA dilansir dari Hops.id dari laman Suara pada Selasa 24 Mei kemarin. Shan Mugam kemudian mengomentari spesifik
mengkritik sejumlah ceramah UAS yang meradikalisasi warga Singapura. Menteri berusia 63 tahun itu menegaskan otoritas Singapura akan langsung mengambil langkah yang tegas dan akan menahan serta memenjarakan siapapun di negara kota itu yang menyebarkan hal-hal dari ajaran ekstremis. Hal ini dipertegas oleh sebuah artikel yang tayang di Mothership.sg pada 15 Maret 2019 menunjukkan bahwa ternyata bukan hanya Ustadz Abdul Somad yang pernah dikecam otoritas Singapura. Seorang pengkhotbah Amerika, Lau Engel, yang berbicara menentang Islam dalam sebuah khotbah di sebuah gereja Kristen Singapura pada Maret 2018 lalu pun juga dilarang oleh Kementerian Dalam Negeri atau MHA untuk berkhotbah lagi di Singapura. Menteri Hukum dan Dalam Negeri Singapura, Ka Shanmugam, meminta warga untuk berhati-hati mendengarkan ceramah dari pengkhotbah asing yang berpotensi memecah belah dan mencetus konflik, termasuk dakwah Ustadz Abdul Somad. Gunakan penilaian Anda. Anda tahu apa yang membuat Singapura bergerak maju. Anda tahu apa yang baik bagi diri Anda dan komunitas. Setiap orang bebas menjalankan agama mereka di sini. Setiap orang bebas untuk percaya kepada Tuhan atau tidak percaya kepada Tuhan atau percaya siapapun Tuhan yang ingin mereka percaya. Namun kita tidak harus melewati batas dan menyerang orang lain. Lanjutnya, pernyataan itu diutarakan Shanmugam menyusul kontroversi penolakan UAS untuk masuk ke Singapura pada beberapa waktu yang lalu. Sejak itu Singapura menjadi sorotan di Indonesia karena para pendukung UAS berlomba mengecam hingga mengancam negara kota itu untuk meminta maaf. Singapura memutuskan tidak memberikan izin untuk masuk bagi UAS karena negara kota ini menganggap sang penceramah kondang dikenal kerap menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi yang tak bisa diterima di masyarakat multiras dan multi agama di negara itu. Sementara itu Singapura memandang serius siapapun yang menganjurkan kekerasan dan atau mendukung ajaran ekstremis dan segregasi terlepas dari agamanya. Posisi kami sangat sederhana, orang seperti UAS kami tidak akan membiarkan yang masuk, kata Shanmugam kala ditanya apakah UAS punya rencana berdakwah saat hendak mengunjungi Singapura pada beberapa waktu yang lalu. Shanmugam juga mengungkapkan meski UAS berkunjung ke Singapura atas kepentingan pribadi, masih ada kemungkinan ia bakal berkhotbah. Merupakan hak kami untuk memutuskan apa yang dibutuhkan untuk menjaga keamanan kami, ujar Shanmugam. Shanmugam juga menegaskan tidak menutup kemungkinan aparat keamanan melacak para pendukung UAS di Singapura. Dalam wawancara media pada Senin 23 Mei 2022, dia mengatakan mayoritas warga Singapura mendukung keputusan untuk menolak masuknya UAS ke negara itu. Mereka tahu bahwa di Singapura, semua agama diperlakukan sama atas dasar yang sama. Somad atau UAS tidak dipilih untuk agamanya, tapi pandangannya yang tidak dapat diterima dalam konteks Singapura, kata Shanmugam. Kata Shanmugam dikutip dari Media Room Kementerian Dalam Negeri atau MHA Singapura pada Selasa 24 Mei 2022. Sementara UAS dalam sebuah wawancara media pada Rabu 18 Mei kemarin mengatakan tuduhan yang dialamatkan padanya adalah persoalan lama yang keliru dan dia sudah menjelaskannya berulang kali di YouTube. Dia juga mengaku pernah ditolak di Timur Leste, tetapi itu saat dulu sebelum Pilpres 2019. Menurut Shanmugam, Singapura juga akan melanjutkan pendekatan tanpa toleransi terhadap segala bentuk ujaran kebencian dan ideologi dan melindungi semua agama secara setara. Ya seperti yang saya katakan, saya tidak minta maaf untuk ini, katanya.